Ibu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, baik ya. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 4 orang. Bu. Oh, 4 orang ya, siapa saja? Tatas, Mikael, Yoni, sama Abang. Mungkin dari kalian ada yang tahu kenapa mereka tidak hadir hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu, Bu. Tidak ada keterangan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Baktiar untuk memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Baktiar. Baik anak-anak, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi jenis, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Yang kedua itu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang hal positif permasalahan aktual ya dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Yang kedua itu adalah indikator. Indikator pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengamati model-model teks persuasi. Yang kedua adalah mendiskusikan langkah-langkah penyusunan kesimpulan teks persuasi. Dan yang ketiga itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah peserta didik mampu mengamati model-model teks persuasi yang dibaca atau didengar. Yang kedua adalah peserta didik mampu mendiskusikan informasi pada teks persuasi yang didengar atau yang dibaca. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini itu adalah tentang teks persuasi. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu teks persuasi? Fanny? Baktiar? Rina? Tidak tahu, Bu. Apa itu teks persuasi? Teks yang bersifat ajakan. Baik, mungkin ada lagi yang memberikan jawaban tentang apa itu teks persuasi. Baktiar? Teks persuasi adalah sebuah teks yang bersifat membujuk, Bu. Ya, Jadi Fanny? dalam teks ini persuasi berisi tentang tulisan. Oke, nggak ada ya. Baik, saya akan melengkapi jawaban dari Baktiar. Jadi teks persuasi itu adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Jadi dalam teks persuasi itu berisi tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan tertentu. Baik, mungkin dari kalian ada yang tahu contoh dari teks persuasi itu seperti apa? Contoh kecilnya aja ya. Contohnya, Bu, berpidato, terus berpidato aja, Bu. Iya, berpidato dalam hal apa, Baktiar? Misalkan dalam, tidak tahu. Oke, nggak tahu ya. Baik, saya akan memberikan contoh kecilnya saja. Contoh teks persuasi itu yang pertama itu adalah misalnya kita itu menjual sesuatu, terus kita harus meyakinkan kepada pembaca atau kepada konsumen bahwa sesuatu yang kita jual itu benar-benar layak untuk dikonsumsi. Baik, mengerti? Mengerti.
berisi data dan fakta, Bu. Iya. Terus argumennya harus meyakinkan pembaca. Yang ketiga, berisi kata-kata dan rujukan. Yang keempat, menghindari konflik, Bu. Itu aja, Bu. Ya, baik, terima kasih kepada Baktiar dan Fani. Baik, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Baktiar dan Fani. Yang pertama itu adalah berisi data dan fakta. Seperti yang kita ketahui tadi, tujuan utama dari teks persuasi itu adalah untuk memengaruhi pembaca. Jadi, data dan fakta tersebut sangat penting perannya sebagai alasan-alasan yang kuat dalam mendukung isi dari tulisan. Yang kedua adalah argumennya itu harus meyakinkan pembaca. Teks ini itu berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Jadi oleh karena itu tulisan ini biasanya menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Contohnya apa? Mungkin ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, mungkin ada yang lain, Baktiar? Nina? Mungkin Nggak ada yang tahu, Bu. tahu? Oke, baik. Yang pertama itu adalah jika. Yang kedua itu adalah sebab. Yang ketiga karena. Yang keempat dengan demikian. Yang kelima akibatnya. Dan yang terakhir itu adalah oleh karena itu. Baik, ciri yang ketiga itu adalah berisi kata-kata rujukan. Teks ini tuh banyak menggunakan kata-kata rujukan dan kata kerja imperatif. Seperti yang pertama, ayo. Yang kedua, mari. Yang ketiga, lakukanlah. Yang keempat, penting. Yang kelima, harus. Yang keenam, sepantasnya. Yang ketujuh, jadikanlah. Yang kedelapan, hendaknya. Yang kesembilan, waspadalah. Selain itu juga teks persuasi itu biasanya menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang keempat adalah menghindari konflik. Hal ini tuh biasanya dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan pembaca. Pendapat atau fakta yang digunakan dalam teks persuasi bertujuan untuk memengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Yang ketiga itu adalah struktur dari teks persuasi. Mungkin ada yang tahu ada apa saja struktur dari teks persuasi? Saya, Bu. Iya, Baktiar. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Iya. Yang kedua yaitu pemakaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Iya, Itu aja, Bu. betul sekali. Saya akan melengkapi jawaban dari Baktiar. Yang pertama itu adalah pengenalan isu. Pengenalan isu itu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Yang kedua itu adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Jadi, pada bagian ini juga itu dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan itu berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat atau tersurat pada teks. Yang keempat itu adalah penegasan kembali. Dari penegasan kembali ini bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Yang keempat adalah kaidah dalam menulis teks persuasi. Mungkin ada yang tahu apa saja kaidah dalam menulis teks persuasi? Saya, Bu. Iya, Baktiar, apa saja? Yang pertama yaitu harus menggunakan kata-kata rujukan seperti penting, harus, sudah, semestinya, sepantasnya, dan yang terakhir yaitu kata-kata rujukan lainnya. Nah, yang kedua, menggunakan kata-kata kerja yang bersifat imperatif seperti jadilah, waspadalah, hendaknya, dan
Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Dan yang terakhir itu, yang keempat maksud saya, menggunakan kata-kata penghubung yang bersifat argumentatif seperti sebab, jika, karena, dengan akibatnya, oleh karena itu, dan kalimat penghubung argumen lainnya. Ya, baik, terima kasih kepada Baktiar. Jadi jawaban dari Baktiar itu benar sekali, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Ya, sampai di sini mungkin ada yang belum paham? Paham, Bu? Ya, paham ya. Baik, Ibu akan memberikan teks persuasi, kalian akan membacanya. Ibu akan memberi waktu kalian 3 menit untuk membaca teksnya ya. Baik, Bu, baikkan keterangan. Silakan membaca. Baik, Bu. Sudah, Bu? Belum, Bu. Ya, yang lain silakan baca, waktu masih banyak. Sudah, Bu. Baik, sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, Ibu akan memberikan pertanyaan dan siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan ya. Baik, Bu. Bu, ya. Yang pertama itu adalah jelaskan pengenalan isu dalam teks persuasi tersebut. Terus yang kedua itu adalah jelaskan rangkaian argumen dari teks persuasi tersebut. Yang ketiga adalah jelaskan pernyataan ajakan dalam teks persuasi tersebut. Yang keempat, jelaskan kalimat penegasan kembali dalam teks persuasi tersebut. Baik, saya akan memberikan waktu kepada Baktiar untuk menjawab nomor 1, Fani nomor 2, Lina nomor 3, dan yang nomor 4, siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Saya, Bu, yang pertama, Bu. Ya. Yang pertama itu, Indonesia terletak di tengah-tengah jalur khatulistiwa yang memberikan banyak keindahan. Maksud saya kelebihan. Iya. Tanah di sini subur, hadir semua tanaman produktif yang diminati pasar konsumsi dapat tumbuh. Namun, di balik keunggulan itu terdapat risiko yang harus dihadapi jika membicarakan tentang geografis kemampuan Republik Iya, Indonesia. baik, Baktiar. Sampai di situ saja. Itu paragraf keberapa, Baktiar? Nggak tahu, Bu. Paragraf pertama, Bu. Ya, paragraf pertama. Betul sekali, Lina. Baik, jawaban dari Baktiar itu tadi sangat betul sekali. Lanjut, nomor 2, rangkaian argumen dari teks persuasi. Fani, silakan menjawab. Di paragraf yang kedua, Bu, pertimbangan banyak melibatkan berbagai pendapat yang sebetulnya sudah diutarakan oleh berbagai pihak. Iya, betul sekali, Fani. Di paragraf kedua ya. Yang ketiga, Lina, Terletak di paragraf ketiga, Bu. Iya. Yang rasanya sudah sangat wajar kalau kita harus ikut berperan dalam antisipasi
Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ya, Bu. Menurut kalian apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Baktiar. Teks persuasi adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Jadi teks persuasi berisi tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan